Ya sampai kapan kehidupan ini? Sampai Tuhan ki masih hidup. Nah bahasanya kan kiamat bukan karena noto Pak. Berarti Tuhan cuma mati. Lah orang kehidupan Pak. Lah terus ngapain Tuhan? Berarti kan Tuhan ikut mati. Masa Tuhan bunuh diri kan bukan nyambung. Setelah nanti adanya kemati apa kiamat. Semua makhluk hidup mati. Bedos bambu bedos orang yang balik ning. Wah, kehidupan ini abadi niki. Kok Tuhan gak boleh mati? Berarti kan kehidupan ini terus ada Pak. Yus ngono. Nah Tuhan ini maha hidup berarti kan kehidupan ini terus abadi. Abadi niki. Mau nggak bisa lah jalannya Tuhan maha hidup, Tuhan maha abadi. Jadi dikomplain dewe, diprotes dewe. Tapi kan ada kiamat, nggak ada kehidupan lagi. Berarti Tuhan mati tuh. Selama Tuhan hidup pasti dia akan tumbuh dan berkembang. Dia akan menciptakan kehidupannya dia. Nah ini masalah kiamat harus clear ya. Apa yang membuat kita yakin dengan spiritual? Keyakinan kita pada spiritual apa? Apa yang membuat kita yakin dengan spiritual? Apa iming-iming, efek atau bagaimana? Kalau ada pertanyaan apa yang membuat kita yakin terhadap spiritual ya dari bukti-bukti yang kita alami, hasil-hasil daripada perjalanan spiritual itu sendiri. Ini Mas. Lah, tapi kenapa kalau yang sudah itu kok banyak yang ibaratnya tergoda lah imannya yang apa ya? Kan sudah ini bukti-bukti itu sudah jelas itu. Tapi yang sudah melewati bukti-bukti itu kok malah ini. Nah itu bagaimana itu? Itu manusianya sendiri atau bagaimananya itu? Kan seharusnya sudah ini nih, sudah makan enak ini, enak ini, sudah tahu ini. Tapi kenapa malah diingkari atau nggak sesuai dengan yang diajarkan dalam spiritual tersebut? Spiritual itu kan bagus, hanya bukan mengajarkan yang tidak baik. Nah di situ itu bagaimana Mas? Penyikapannya bagaimana? Itu ada dua Mas. Kalau ada orang spiritual tapi kok tidak kontinu ngoten nggih Mas? Ya gitu loh. Kan sudah tahu nih hasil-hasilnya, kan yang meyakini apa? Kan bukti-bukti kan yang dijelaskan Mas Joko tadi kan buktinya kan sudah jelas itu. Nah, sudah tahu nih buktinya ini. Tapi kenapa tidak bisa mempertahankan itu, kenapa? Biasanya itu karena larut Mas. Larut dari keberhasilan itu. Larut dari buktinya itu larut. Larut sehingga keasikan menikmati hasilnya itu. Larut. Nah, sehingga karena larut itu lupa dengan meneliti lagi. Lah, kalau orang diuji dengan kesusahan itu biasanya mudah ingat. Kehilangan duit itu langsung ingat Tuhan. Tapi kalau dibeli uang 5 triliun langsung lupa Tuhan. Kalau mau ingat sekitar itu mungkin terima kasih tapi bisa lupa dalam menggunakan uang itu. Nah, itu dikatakan larut dari bukti-bukti itu. Itu dikatakan kasukma di luar diri. Makanya ujian terberat itu bukan penderitaan, kebahagiaan. Karena kebahagiaan sama penderitaan itu sebenarnya sama saja itu. Dua sisi mata uang yang berbeda saja. Karena kita sendiri itu bukan kebahagiaan atau bukan penderitaan. Di tengah-tengah. Lah, kalau yang pertama itu kemungkinan, yang kedua kemungkinannya itu bukti itu hanya rasa perasaan.
bukti itu hanya rasa perasaan. Aslinya itu dia kurang meneliti lakunya, sehingga dia jenuh gitu, jenuh. Lah adapun bukti yang disampaikan itu sebenarnya belum ada bukti yang dia rasakan, belum ada bukti. Dia hanya rasa perasaan seolah-olah dapat bukti, tapi nggak merasakan yang sebenarnya gitu, hanya rasa perasaan. Mungkin dogma atau apa gitu. Biasanya begitu. Dia meyakini spiritual itu, tapi karena nggak meneliti, spiritual itu hanya sebatas jadi ritual. Yang penting melakukan patrap, yang penting ritualnya itu yang penting dilakukan, dan itu sekedarnya saja. Mirip-mirip dengan orang yang memeluk agama, dan dia merasa sudah yakin meluk agama ini sudah selamat gitu, dan ritualnya itu yang penting sembahyang gitu, udah gitu aja, jadi menjadi normatif saja, tapi nggak ada penghayatan terkait ritualnya itu gitu. Jadi intinya kembali lagi dia kurang mengkaji spiritualnya itu dengan maksimal sebenarnya. Dia yang mendapatkan dogma setelah melakukan ini selamat kok gitu. Tapi dalam melakukannya itu hanya biasa saja, jadi nggak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar menyelesaikan. Dulu kalau kita di agama itu kan yang penting sembahyang, kewajiban, ujung-ujungnya yang penting kewajiban. Lain itu berarti udah diambang rawan, rajin, tapi hanya kewajiban, jadi nggak mendapatkan apa-apa. Di luar itu ya nggak bisa mengaplikasikan antara spiritual ini dengan kehidupan. Tenang. Terus kalau yang diuji dengan yang enak itu, apakah nanti juga ada karmanya sendiri? Maksudnya ada titik endingnya gitu, dia akan kembali ke spiritualnya yang untuk mengaji di tadi, atau malah justru terjerumus nggak bisa diselamatkan lah, katakan seperti itu, kalau kasarannya seperti itu. Jadi gini, kita pahami dulu kalimat karma. Nah, ada bahasa karma pala. Pala itu buah, karma itu tindakan. Keberhasilan itu dibilang palanya, nah, buahnya tadi. Yang dimaksud apakah ada apa tadi mas? karma. Ada hasilnya tadi mempengaruhi itu ya? Ya bisa mempengaruhi. Kalau dia tergeliur dengan hasil tadi, atau perbuatan tadi arahnya kepada hasil tadi. Nah, dalam mendapatkan hasil pasti lupa. Kalau seneng, kesenangan, kalau tidak berarti sedih. Tergeliur dengan hasilnya tadi. Tapi maksud dari karma sendiri itu ada perbuatan. Setiap satu perbuatan itu sikap ya bang. Setiap perbuatan atau setiap sikap itu akan menghasilkan akibat. Ya sebenarnya kalau akibatnya itu kalau kita bisa renungkan, kenapa kok seperti ini, berarti sebabnya saja ini kita. Kenapa lakukan ini kok bisa merubah pendalaman spiritual saya terganggu, misal kurang mantep nih, pattern ini kurang mantep. Berarti ada karma atau ada perbuatan saya yang membuat saya ini dalam mengkaji spiritual itu kurang mantep nih, perbuatan saja. Mesti di situ aja perbuatan. Yang seharusnya setiap perbuatan melibatkan daripada spiritual. Nah itu boleh, nggak akan mungkin itu. Bahkan begitu ada hasilnya saja itu kita nggak biasa-biasa aja. Oh hasilnya itu kita pasti tahu. Mesti tahu hasilnya. Nah kalau kita tahu hasilnya berarti kan kita tahu perbuatan kita. Waktu kita melakukan perbuatan berarti kita sadar. Lah hasilnya itu nggak perlu di apa-apakan. Oh mesti itu hasilnya sama. Dalam perbuatan itu ada sifat. Perbuatannya bisa sama, kalau sifatnya beda, hasilnya beda loh Pak. Kita sama-sama memberi makan orang. Yang satu sifatnya ini mencari pahala atau karena kasihan. Yang satu ini karena tulus. Dapatnya ini beda. Secara fisiknya itu sama-sama memberi, tapi beda. Sama-sama nampar orang, yang satu mengandung sifat cinta kasih, satunya memang benar-benar
itu beda, hasilnya itu beda, yang kita kembalikan dapat itu beda. Ya orang terperangkap kadang-kadang, loh yang saya lakukan sama, kenapa saya dapatnya beda? Karena Tuhan melihatnya sifat, menyertakan spiritual nggak di dalam melakukan tindakan itu. Seperti bencana alam ini kan, itu kan kejam nih, tapi itu kan ada unsur baik. Tuhan memberikan bencana alam itu kan bukan karena benci, karena cinta kasih. Kok bisa cinta kasih, Mas? Itu karena permintaan kita sendiri. Pasti ada makna-makna baik di balik itu, tapi dilihatnya ngeri. Berarti dalam berkarma kita harus melibatkan cinta kasih atau melibatkan Tuhan di dalamnya, atau melibatkan laku. Kalau melibatkan laku, hasilnya itu nggak akan mungkin mempengaruhi kita. Biasanya mempengaruhi tadi itu adalah waktu berkarma, berbuat tadi itu tidak melibatkan laku, bukan sadar, sehingga hasilnya sendiri pun nanti itu ya pasti melupakan diri kita. Kalau ingin lebih dalam lagi, sebenarnya itu apa ya, Mas? Hasilnya itu yo di perbuatan itu sebenarnya. Hasil sama proses itu sebenarnya nggak ada bedanya, Mas. Prosesnya rasanya sama, hasilnya rasanya sama, kan judulnya sama-sama menikmati rasanya kelakuan. Jadi kalau difokus di situ kan waktu berproses sama waktu mendapatkan hasil itu sama saja. Maka tadi kalau orang yang melibatkan spiritual dalam perjalanan karma, perjalanan perbuatan, nggak mungkin lepas. Karena masih memisahkan antara perbuatan dan hasil. Sebenarnya perbuatan sama hasil ini jangan dipisahkan. Masih memisahkan hari ini dan besok. Nah, lebih tinggi lagi spiritualnya, kemarin, saat ini, besok itu sudah nggak ada. Nggak ada. Yang ada ya saat ini. Besok itu apa yang besok? Oh, besok sama saat ini sama saja. Kalau kita bisa bertahan di dimensi itu, agak meluas ini. Tapi intinya di situ adalah bisa melupakan laku kalau waktu berkelakuan atau berperbuatan itu dia lepas dari laku. Atau setelah berperbuatan lepas dari laku. Nah, belam-balik yang berikut. Nah, tandanya tadi kalau kita lepas dari laku tuh waktu kita melakukan ritual ibadah, waktu kita berkehidupan rasanya hampar. Kayak mboten ten bobote ngono. Niku hati-hati, niku pun diambang nambang-ambang rawan. Kalau sudah terjadi permasalahan, entah itu fisik, entah itu apa, segera itu sudah masuk ke fase. Nah, orang umum mengatakan hukuman sebenarnya. Tapi kalau kita itu fasenya ya itu pengingat. Nggak boleh, Mas. Kalau ibaratnya pulau berpencaranya menyikapi tentang kadang ingkang lebih lemah, Menyikapi tentang kadang ingkang lebih lepas kepada kadang yang sedang lepas lakunya. Ya, karena pulau menyikapi karena saya di dalam laku ini kan semua berkata, ibaratnya semua bersaudara. Ya, pun karena menyikapi teman yang kadang yang baru lepas sudah. Jadi ingatkan, kalau mau lho Pak, pisan pindah ping telu. Lah mungkin kadang niku mau dan tidaknya itu kelihatan. Waktu kita memberikan pencerahan atau motivasi, kelihatan, sangat kelihatan. Perlu 1 kali, 2 kali, 3 kali ya tergantung kita saja. Nah, cara mengingatkannya
Bisa dengan cara kita sendiri, dengan sindiran, dengan guyon, atau dengan to the point. Yang penting waktu mengingatkan ini menyertakan rasa cinta kasih tadi. Kadang-kadang itu mengingatnya kita ada rasa jengkel. Nah itu ya maksud saya. Nah, selalu cinta kasih ini selalu menyertai sih di dalam ini menjadi sifat nih, menjadi sifat. Kadang kita akan memorang gara-gara niat kita baik, sama-sama niat baik, tapi kalau kita di dalam menyertakan sifat tadi, diingatkan semampunya kita saja. Selebihnya ya. Memang betulnya di hidup kita itu ingin begitu Pak, ya, ingin menyampaikan sesuatu tentang kata yang baru. Tapi memang caranya yang bagaimana? Jangan sampai kita itu datang malah melukai lah istilahnya kan begitu. Jangan sampai kita itu melukai kata yang baru. Pas itu saya sharingkan dengan sudah mendapat solusi lah. Kalau kita mengingatkan itu namanya kata semua itu berhak mengingatkan. Dengan kata yang baru itu semua punya hak. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir kalau melihat level saya itu levelnya kan ibarat masih rendah. Terus kalau yang ibaratnya saya sama Medri ini sudah ada ibaratnya anak tangga ya, saya masih di bawahnya Mas Hendri gitu. Tapi karena saya itu dengan Mas Hendri ibaratnya sudah kita agak menganggap itu kan ibarat saling ngasih kemasukan di antaranya. Kalau Mas Hendri itu pikiran saya sudah tidak ada masalah, tapi dengan yang lainnya begitu. Lah sebenarnya kalau kadang itu nggak ada yang apa, sakit hati, apa ceklek hati dia harusnya nggak ada. Selama dia menganggap kita juga kadang. Iya itu. Mungkin biasanya dia menganggap kita itu bukan kadang. Kalau namanya kadang diingatkan itu mesti gak sakit hati, bersyukur. Berarti apa saat dia sakit hati berarti dia lupa akan lakunya. Gitu. Nah berarti apa? Tugas kita kan hanya sebatas mengingatkan. Ya sudah. Yang penting sudah dijalankan. Selebihnya dibiarkan saja. Nanti kan semesta atau hidupnya sendiri yang akan mengingatkan. Lah ini kalau hidupnya sendiri yang mengingatkan rawan dengan masalah-masalah. Nah masalah ini nggak terlepas dari 4 hal. Narang kering-kering ini penyakitan. Entah penyakit yang dari penyakit memang ada bakteri, atau penyakit dengan hal yang sifatnya itu musibah. Kalau enggak diserang daripada ekonominya, kalau enggak keharmonisannya atau sosialnya. Yang keempat kalau enggak diserang daripada kecerdasannya. Baik berkaitan dengan ini. Antara salah satu. Ya tetap diingatkan sesantun mungkin menurut kita, pas dengan bahasa aktingnya kita sendiri. Nanti ini bisa ditaker kok Pak, baik bisa naker dengan, makanya orang spiritual itu nanti secara tidak langsung dia itu kan mempelajari psikologis manusia. Dengan sendirinya itu akan cerdas karena dia akan terbangkit kecerdasannya, sakit bersikap nih, mana harus kasar mana harus lembut nih, kok sakit bersikap itu otomatis makanya. Kadang-kadang betulnya kita punya keinginan ke situ, tapi bagaimana nanti kita itu cara menyampaikan kata dan sopan santun kita itu harus bagaimana gitu loh Pak. Karena sebagai orang laku itu sopan santun itu adalah yang utama ya. Sama dengan sopan santun kan sama dengan kesadaran. Sebenarnya yang ini diberikan saya itu hanya sebuah materi, tapi materi yang kita pakai sampai sekarang, saya kalau mengucapkan materi yang dikasih, contohnya kayak Pak Agus SP mengasih saya materi Sampurno,
kita begitu meja sampurna, saya tetap ingat dengan bagus. Itu istilahnya. Jadi apa yang diberikan materi itu kita tetap ingat dengan sumbernya. Dulu saya mendapati dari Kadang ini. Itu tiap itu. Berarti niku Mbak mboten kehilangan energi, nak bahasane niku leluhur ataupun guru. Enggak. Guru itu energinya. Lah energi waktu itu sama energi keadaan saat ini itu beda. Beda. Jadi kadang-kadang kita terperangkap dengan keadaannya saat ini. Misal ada orang yang dulu memberikan kita bimbingan, tapi dia menjadi orang jahat. Ya itu dikatakan memang nggak bisa lagi. Kita harus tetap mengagungkan orang jahat, itu nggak bisa lagi. Tapi tetap kita mengakui dulu itu guru kita. Jadi masih kita ingat kebaikannya. Kebaikan yang mungkin saya itu kebaikan. Tapi kan untuk mengingatkan saat ini dari orang jahat itu kan menjadi suatu hal yang memang harus. Makanya di fase laku ini, kalau di tarapan udah laku suci, kita menjelma menjadi kadang. Itu dengan harapan satu lawan sama satunya itu nggak ada kesungkanan, karena tidak ada jaminan orang itu akan mempeng, bukan jaminan, terkecuali dia mempertahankan lakunya, ini akan mempeng. Nah sebenarnya ada kadang itu sebagai pagar-pagarnya kita sendiri. Teman-teman ini pagarnya saya. Saya buat YouTube itu pagarnya saya, karena dengan begitu saya tahu sekitar 272 orang itu di luar sana, saya nggak tahu siapa itu semuanya. Jangan-jangan tetangga saya, jangan-jangan orang mana, orang yang saya kenal itu kan saya merasa disoroti banyak orang. Bila berani saya bertindak yang tidak tepat di situ, akan ada kalimat-kalimat yang diucapkan dari dalam hati. Nah, sehingga itu pagar-pagar saja. Nah, itu teknik untuk membentengi diri sendiri. Nah, kalau teman-teman di sini nggak ada media, ya pagarnya ini. Tapi sebenarnya tetangga, lingkungan yang mungkin tahu ke aktivitas kita itu saat ini, mereka membatin. Yang dibatin adalah perilaku kita. Pencapaian itu untuk sebagai dasar jati diri, bekal, paribasa ini bekal dasar untuk mengarungi. Kalau Maha Suci itu adalah tujuan akhir kita dalam belajar, setelah kita dapat itu nanti dipakai untuk menjalani kehidupan yang Maha Hidup ciptakan. Karena tanpa melibatkan Maha Hidup, kehidupan yang diciptakan Maha Hidup ini kita nggak akan mampu. Lah pelajarannya Maha Hidup itu ada dalam kehidupannya Maha Hidup sendiri. Itu dikatakan harus belajar. Bahan bakunya apa? Dari Maha Hidup yang kita dapatkan tadi. Kebanyakan orang itu setelah mencapai kepada spiritual penemuan, lah dalam menjalani kehidupan itu tidak menyertakan, merasa sudah sampai. Ya memang ini sudah sampai, tapi perjalanan kehidupan kan belum nyampe. Kehidupan siapa? Kehidupannya dia dalam mempelajari kehidupannya Maha Hidup sendiri. Nah itu dibilang merasa sudah sampai. Nah disinilah letak daripada egle. Semisal kosong itu menjadi tujuan. Oh itu kosong. Nah terus udahlah sembarang semaunya saya aja kan udah dicapai gitu. Ya nggak begitu. Nggak langsung semaunya sendiri itu. Karena butuh namanya kebijaksanaan. Panguwoso, tapi harus punya kebijaksanaan. Kalau nggak nanti kita termakan dengan hukum karma, hukum tindakan. Karena hukum sebab itu atau hukum karma itu nggak memandang kamu sudah mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal dia itu.
kamu mengenal saya atau tidak, kamu berbuat ini, kamu dapatnya ini gitu. Cuma bedanya kalau orang udah mengenal Tuhan, seketika itu hukumannya. Kalau yang belum mengenal Tuhan, kadang-kadang lama, lebih sulit untuk dipelajari dan salah kuki apa. Tapi kalau udah mengenal Maha Suci atau mengenal dirinya yang sejati, kalau segera mendapatkan musibah yang cepat dipetani, cepat diteliti, cepat dapat tahu kesalahannya itu tahu. Nah kebanyakan itu enggak ada musibah ataupun ada hal masalah itu enggak dianggap sudah biasa saja. Nanti numpuk-numpuk. Jadi susah untuk mengkaji. Nah ini kan lakunya orang awam yang dia nggak terlalu mempermasalahkan kejadian. Statusnya laku spiritual, tindakannya orang awam. Nah ini yang dikatakan malah lebih hancur. Mungkin biasanya merasa sudah sampai. Karena di situ rumusnya teruslah belajar untuk kamu karyakan. Teruslah belajar lalu mau karyakan. Teruslah mau belajar dan mau karyakan. Kapan belajarnya batasnya? Sampai kita dikubur. Nah, ngomong. Belajar apa tentang kehidupan kita? Untuk mempelajari kehidupan yang diciptakan Maha Hidup. Makanya setelah kita menemukan hidup kita atau diri jati kita, sadari akan hidup kita. Itu selanjutnya kita berkehidupan. Berkehidupan untuk menyertakan apa? Menyertakan sifat dan sikap aslinya hidup kita. Sehingga di situ kita tahu namanya kehidupan itu ada baik buruk. Untuk selanjutnya kita berkehidupan di dalam kehidupan yang ada ini. Nah kehidupan inilah miliknya Maha Hidup. Seaneka warna, aneka rupa ini kehidupan yang Maha Hidup ciptakan. Semua ini perbuatannya Maha Hidup, afalnya Maha Hidup. Dan di dalamnya ada hukum-hukum dualisme, hukum sebab akibat. Sehingga di dalam kita berkehidupan tadi harus menggunakan sifat dan sikap aslinya kita, atau sifat dan sikap aslinya sedulur ilmu pantar kita. Terus yang menggunakan ini siapa? Ya hidup kita sendiri gitu. Hidup berkehidupan di dalam kehidupan yang Maha Suci. Dalam kehidupan Maha Suci itu, Maha Suci senangnya nyipta, kejadian. Maha Suci, Maha Hidup tuh hidup yang banyak itu. Kenapa kok kehidupan ini padahal dalamnya ada hidup, kok berbeda-beda kehidupannya ini, cara berkehidupannya? Karena tidak semua menggunakan sifat dan sikapnya hidup. Nah, menggunakan sifat dan sikapnya hidup, kehidupan ini sama. Kehidupan ini sama. Dan bagaimana semua orang itu kehidupannya itu berkehidupan itu selalu pasrah, menerima, mempersilahkan, menikmati rasanya hidupnya dia, terus menebar kesadaran cinta kasih sayang. Yang kita lakukan ini sama semua. Jadi apalagi mau apa yang kita herankan? Sumbernya satu. Makanya di dalam alam suci, di alam kadang itu nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban seperti tadi malam itu. Kenapa laku ini kok nggak ada pertanyaan? Bodoh-bodoh ngerti nih. Pada taunya. Unik di sini tuh unik, di laku spiritual di sini tuh unik. Seolah-olah mau selesai memang. Dan materi ini kok niku mawon ta, Pak? Sama niku. Kuncinya kan di situ, jati diri itu. Ingat ini dalam berkehidupan kan memakai ini kan, bahkan dalam patrap kalau memang nggak bisa di luar patrap niku simple. Patrap dalam semedi, setelah patrap diam, di luar patrap semedi menikmati kehidupan dan bertakon. Saking simpel ini ku ya serambung. Nah, apa yang mau ditanyakan? Makanya itulah gambaran di alam suci itu, di situ nggak ada pertanyaan dan nggak ada jawaban. Karena yang tanya itu sudah tahu jawabannya. Kalau semisal Mas Indri mau kemana itu saya tahu.
ote apa ning kios ya. Dia menang. Lah Mas Joko iki menang ki Mas Hendri ngerti. Mas Joko menang ki aku ngerti ya. Saya menang kayak menikmati rasanya kelakuannya menang, saya melakukan menikmati rasanya kelakuannya melaku. Terus menang-menang ngono ya. Tapi kan nggak ada pikiran negatif. Bodoh-bodoh ngerti ini. Nah, cuma di alam dunia ini menjadi aneh. Dan ketoke rame. Yang itu Mas Hendri. Itu kan hanya Padahal wis ngerti. padahal sing ngerti. Wong Jawa ini kan ngerti. Ditakoki. Nih sawah Pak. Engko sing nyauri iki malah jengkel. Wis ngerti tekon. Lah mungkin yang tekon niku oh gawe rame-rame to Pak. Oh iya yo. Iya. Oh iki mesti tak gawe rame-rame kok. Mbak Cing go pacul ngene. Nanti Mbak. Ladang, Mbak. Ngerti tak ladang iki? Ora gemancam dasmu. Kadang kok kekok. Ladang, Bang. Kan gitu loh. Yang Hanya orang yang tidak tahulah dia bertanya. Heeh. Hanya orang yang tahulah pura-pura bertanya. Yang ditanya juga ya ngerti ini pura-pura tanya. Dan hanya orang yang tidak tahulah dia menjawab. Dan hanya orang yang tahulah yang pura-pura menjawab. Ya boleh ketok nih kehidupan ini. Nah, bahasanya tadi malam bilang bersandiwara. Hidupnya kayak sandiwara. Kita pelaku sandiwara ya. Kayak sandiwara. Tapi nyatanya panggung sandiwara itu membuat mumet toh Pak. Iya. Lah itu. Makanya cara mempertahankan suci gimana? Berkelakuanlah yang murni. Karena suci itu nggak bisa diceritakan. Kesempurnaan itu nggak bisa diceritakan. Kesadaran itu ruhnya kesempurnaan. Murni itu ruhe suci. Hidup itu ruhnya maha hidup. Kalau kita mengenal mahanya, sempurnanya, ataupun sucinya, ya sulit. Tapi bisa kita tahu. Tapi nggak bisa diceritakan. Begitu diceritakan udah bukan maha suci lagi, lah sudah diceritakan. Tapi kan kita bisa ceritakan murni itu apa dan bagaimana. Kita bisa ceritakan kesadaran itu apa dan bagaimana. Kita bisa menceritakan hidup itu apa dan bagaimana. Sakit. Tapi maha hidup menceritakannya piye? Oh hidup Mas Jain tak ceritakannya angel. Hidup Pak tak ceritakan. Tidak berwujud. Tidak Berwujud pun kita ceritakan susah Pak. Lagi. Menceritakan hidupnya semut. Semutnya perang triliun. Itu sih sendiri masing-masing ada lagi hidupnya itu. Di jumlah krono. Maha hidup kan nggak bisa diceritakan. Nggak bisa diceritakan ya. Maha itu kan segala-galanya maha. Begitu kita ceritakan maha hidup yang wujud ini saja. Salah satu maha hidup saya ceritakan ini. Salah satu bagian maha hidup. Saya ceritakan bajing ini. Mas Hendri beda meneh. Lah penceritaan ini ku sak dino mboten rampung. Malah setahun mboten rampung. Bahkan seumur hidup kita ceritakan maha hidup mboten rampung. Dino iki ceritane semut niku mawon niku perang dinten nih Mbak. Sak enake semut sak donya niki. Semut. Pirang dino. Wong semute macamnya oke. Semut ora enak. Semut. Semut gatel. Enak. Maksudnya semut itu macamnya aja banyak gitu loh. Bapak bayangkan. Nah, gitu loh. Sing sulit ke semut budak. Semut budak ya enak lho, ku piye? Belum kelar satu toh. Nambah satu. Nambah lagi lah. Semut rang-rang. Semut selalang. Anak naik lho. Piye? Yuk. Ya sehingga Nggak bisa. kadang-kadang saya sudah laku suci kok lupa akan murninya. Saya sudah berkesadaran kok tapi lupa sadar. Saya sudah sempurna kok tapi lupa sadar. Saya sudah sempurna, ya sempurna memang, tapi kok nggak sadar, berarti kan nggak sempurna. Wong manusia yang sempurna adalah kesadarannya ada. Yang kita membedakan kita sama hewan kan ini kemauan. Nah wujudnya niku hewan niku sempurna Pak. Wong jenenge wujudnya kucing yang ngoten niku kon piye meneh. Kucing Masa kuping sewiwi ini kan bukan kucing jenenge. Kucing dasi babi kan ya gak sempurna nih. Nggak sempurna. Kucing niku pun sempurna ciptaan. Yang membedakan kita sama mereka ini adalah kesadarannya. Wujudnya Mbah Min ini kan bukan sempurna piye, semua kuwi sempurna iku. Bukan sempurnanya kucing gitu. Jadi sempurna itu bukan bisa diutak-atik. Makanya itu sama. Maha suci bukan diutak-atik, Maha suci itu sudah bersama kita.
sempurna itu udah sama kita, mau dicapai apanya lagi. Tapi temukanlah kesadaran supaya kita mampu menyadari kesempurnaan kita. Jangan ini ku mahasusi ini ku mboten digoleki, Pak. Iya. Nah bahasa kula goleki mahasusi podo-podoe yang mencari itu yang dicari itu sendiri. Aku ning ndi ngono ya. Mbok sampai pitik niku tukul sumune. Ya mboten ketemu. Makanya Tuhan mengatakan kenallah hidupmu nanti kamu akan mengenal aku. Wah, aku nggak jauh dari ulat leher, lebih dekat daripada ulat leher. Gegekmu salah-salah, jangan-jangan sing golek iku sing digoleki. Yang mencari itu yang dicari. Yang mboten ketemu. Nah, mboten sadar niku mboten ketemu. Jadi ya laku itu banyak kemampuan di situ, Mas. Merasa suci, Itu yang rasa itu tadi. merasa sempurna. Kok kayak merasa Tuhan meneh. Bahaya. Bahaya. Merasa. Ya, bahaya lagi itu. Makanya bab niku nak dibahas niku sakral saru. Mboten etis. Jadi dalam berprinsip spiritual, fokusannya adalah meningkatkan kesadaran. Urusan kesempurnaan itu tidak sedikit. Saya tuh ingin mencari kesempurnaan kehidupan dan hidup saya. Dan ini tinggulai. Ini guru-guru. Ini gulanya nak ketemu. Cari kesempurnaan. Dengan kono dikon kon nganu, kon mulih neh. Iya, kalau dapat. Tapi nak guru saya mengerti ya kon bayar. Wong carane niku jadi sadari, caranya menyadari. Caranya disadari dengan cara ritual, teknik-teknik. Nah, Patra kita adalah teknik untuk mendapatkan kesadaran. Bahkan kesadaran sendiri mungkin tentang pundi-pundi niku. Oh, ternyata ketemu. Dalam mencari kesempurnaan itu cukup mengakses kesadaran. Lah kesadaran ini juga mboten wujud, mboten ketok. Iya, betul kan. Maksudnya bentuk ini ku M apa mebur niku mboten ketok. Tapi saged dirasakne. Kesadaran niku cuma dene kene gelas ngeten niku lho. Lah ditutupi kalian apa regetan ini ujung-ujungnya regetannya otak, regetannya ke batin, regetannya keinginan. Ini kemauan, ini sih buatan sadar. Enak untuk ayu. Nah pertamanya untuk ayu. Akhirnya ada keinginan. Lah waktu berkeinginan itu lali anake, lali. Lah itu dikatakan nggak sadar. Sebenarnya simpel nih. Nggak harus dipermasalahkan, permasalahannya itu hanya pertama di sini saja. Terus nak ngono ora belajar, memang ora perlu belajar wong ya, Mas. Yang penting pikirannya resik, atine resik, sawate resik, belajar bisa apa. Bahkan itu dia analoginya disikat jeruane, dicuci. Cukup di situ aja, Mas. Wis katam, makanya pun katam. Pun. Nah, selebihnya kita akan membaca kitab hidup kita sendiri yang ada di semesta. Tulisan tanpa papan itu. Nah, sini serampung. Lah memang merampung. Saking sederhananya nih lho, Pak. Iya. Saking sederhananya. Saking sederhananya jadi angin. Saking sederhananya ketok-ketok iki kok. Kok ora nek bobote. Tapi nek dilakokne niku bobote kenceng. Makan dulu Mas Roy. Itu ada. Itu kebanyakan orang itu terjebak karena menarget atau menghayal hasil. Di situ sebenarnya.
Mboten saged. Laku niki mboten saged ditarget. Lah niku kebanyakan lepas di situ, Mas. Nggih. Kebanyakan lepas di situ. Sebenarnya kalau kita pahami bab ini, hasil itu kan sebenarnya nggak mungkin mengingkari proses. Berproses saja seperti apa halnya, sebagaimananya proses. Hasilnya kan otomatis. Nah, cuma proses ini kan ada tadi saya sebutkan. Proses ini kan wujud. Nah, dalam wujud ini kan ada sifat yang sebenarnya tidak dalam berproses tadi. Yang membedakan prosesnya sama, hasilnya beda ini pun sifat dalam proses laun atau dalam melalui proses tadi. Ini kemauan. Tapi kalau hanya menyertakan sifat dan sikapnya ini kiwau, mesti hasilnya sama. Jadi ada orang itu setelah melakukan spiritual dengan tepat, itu ada 3 hal. Kalau kita menyangkut tentang harta, dia akan diberi namanya peluang-peluang, dalan-dalan, sumber-sumber. Kalau enggak itu diberikan dalam arti keberlimpahan itu meningkat dari yang sebelumnya. Kalau enggak meningkat tidak, sumber-sumber tidak, tapi dia merasakan kebersyukuran terkait apa yang dia dimiliki. Tiba-tiba nih kok dia sadar, oh ternyata aku ini sugih ya. Sadar oh ini di omah, di wedhus, di opo. Nah niku selama ini kok sebenarnya kalau mana yang lebih bagus, semuanya bagus. Tapi kalau harus berproses, biasanya prosesnya nikirin, menyadari apa yang kita punya. Biasanya nak fase ini niku fase proses niku biasa teng mriku. Lah kadang-kadang orang niku mboten sadar, mboten sabar. Iki butuh laku langsung disuntak duit. Pikirane ngoten niku berarti niku wau oh spiritual enek pamrih. Lah niku terjebak teng mriku. Biasanya niku dia dibukakan atas kesadaran terkait apa-apa yang sudah ada di sekitarnya. Makanya di situ rasanya nambah ngomong cukup. Yang cukup itu yang menyadari. Dua anak-anak yang lucu, bersyukur kita ngelek tapi karismane ada. Elek tapi berkarisma kan enak wong ayu ora berkarisma kan ada. Elek tapi berkarisma. Dan karisma Menarik. Aura. Auranya menarik. kan enak sing wong ayu ganteng tapi kok Biasa saja. enak wong elek ditambah elek. Kuwi ono. Niku tulus kok, tulus elek niku maksudnya betul. Enak wong sing elek secara wujud tuh elek bahkan biasa-biasa. Tapi kok dia kayak karisma ini kok beda ya bang. Nah setelah fase satu tadi itu dia bisa menyadari, biasanya meningkat. Adanya sumber-sumber peluang-peluang biasa meningkatnya di situ. Peluang-peluang. Nah, terus kekeh melakunya. Setelah itu nanti ada namanya nak wong ngomong keberlimpahan. Kayak banyu ini ngetok mawon. Nah, 2, 3 ini sebenarnya tetap fokus pada laku. Nah, yang menjadi masalah tadi saya sampaikan, rata-rata orang seperti itu langsung yoyo kayak wah aku suka aku. Nah, ini yang melupakan orang di sini kadang-kadang. Padahal kalau dia mau berproses saja, fase tahapan-tahapan ini akan dicapai. Kapan? Wes waktune, wes jatahe puro. Lah jatah ini tergantung dari kita melakukan dengan sungguh-sungguh tidak. Jatah niku aku wis jatah wis enak wae. Urung ana wayahe ora. Wayahe wis wayahe. Lah jatah iki jiku tapi syaratnya tenanan ora. Ngoten. Bahasane ini niku. Wis wayahe tapi urung jatah. Lah kapan jatah kuwi? Sing nentokne sapa ya kowe dhewe, kamu sendiri. Tergantung daripada sepiro lakumu ya semono. Yang membuat lambat niku termasalah karena hanya masalah laku yang
sungguh-sungguh atau tidak saja, atau mempertahankan lakunya. Tapi kalau pun harus berfase, pastinya apa tadi? Biasanya itu dibuatkan kesadaran, terjadinya kesadaran terkait apa yang dimiliki. Dia oh iya, ternyata wis enak. Biasanya begitu Rian. Tapi rezekinya tetap mungkin gaji sebulan 3 juta 4 juta tetap mriki ngoten, tapi rasane niku dhisik sadere ngelakoni niku kurang. Wis lakon rasane kok cukup ya. Lah, biasanya ngoten niku. Biasanya begitu. Biasanya kalau nggak punya duit, aku beli saya orang itu biasa-biasa ya. Ada perubahan-perubahan mental di situ, Mas. Nah, setelah itu nanti continue baru. Nah, hidup kita akan membimbing pelan-pelan. Terus di situ, Pak. Karena banyak sumber ataupun sumber yang mengalir itu sebenarnya ini akibat daripada proses yang pertama tadi. Itu kalau masalah uang. Masalah kesehatan sama saja. Masalah kesehatan itu sama saja. Begitu patah pas karepe mari to, Pak. Enggak ngoten niku. Nanti prosesnya ada mulai penerimaan. Jadi sakit itu nggak dipermasalahkan. Tahu sakit tapi tidak mempermasalahkan. Mulai di situ pelan-pelan. Nggak mempermasalahkan dan dia bisa menerima keadaan itu. Mulai berangsur-angsur baik. Terus di situ lama-lama sembuh. Nanti kalau nggak itu diperbaiki satu-satu, Pak. Makanya kalau kita lakuinnya akan diperbaiki 4 hal itu: ekonomi, kesehatan, keharmonisan, dan ilmu pengetahuan. Keharmonisan ini sami. Mungkin semisal dikali bojo atau kali teman tadinya nggak baik, pelan-pelan kok mulai membaik ya. Mulai teman-teman yang jauh mulai dekat. Bahkan orang yang nggak kita kenal kita menjadi kenal dekat. Kalau dulu itu begitu kenal orang paling lama 1 tahun nanti ada permasalahan. Sekarang kok sampai 5 tahun kok nggak ada permasalahan, malah semakin baik semakin baik. Itu kan proses perbaikan. Kalau nggak terkait kecerdasan pikiran atau kepandaian, di sini memahami apa susah. Pak Yai di kalau ngomong tentang ini tuh arahnya kemana kita nggak tahu. Nah ini kalau sudah spiritual begini, kok mudah memahami ya. Oke, melayani rono lebih mudah. Nah itu kan dibukakan kesadaran akan yang kita miliki. Dan nanti setelah itu apa? Pasti meningkat lagi. Nah ini kita menyadari ini fasenya kadang-kadang tidak. Yang pasti 4 hal itu akan terselesaikan dulu. Dan setelah selesai dikatakan ini sempurna. Nanti peningkatannya otomatis dengan berjalannya waktu dia akan meningkat. Terus. Ya. Jadi kan buat nanti yang bila rekrut masih gede, you know, Pak. Fase kelahiran yang langsung besar itu hanya 2. Di alam bawah paling neraka ngomong, sama di alam Brahman, alam suci. Kita nggak melalui fase anak kecil. Dan neraka ini Pak, di alam bawah niku kelahirannya langsung besar. Jadi nggak logika. Di alam suci paling tinggi nih Pak. Gimana tentang kelahiran kecil? Seperti ini. Nah yang terjadi dari kecil itu alam manusia sama alam surga, alam ketenangan, terus alam Brahman level 1, 2 gitu. Terjadinya proses. Tapi kalau di alam paling bawah nih inti neraka niku Pak mboten enten kelahiran. Langsung gede. Lengkap. Iya. Betul kan? Biasa. Bukan pelengkap. Napa sing dina niku? Nggih, dino niku Senin kliwon ini wis dimaksud aksesoris, neta. Oh niku. Iya. Nek dimaksud aksesoris sing kliwon niku, kliwon wage niku. Mboten. Dadi carane Jawabannya iki kula gambar ke jaran kula kan Iku wage. Jadi setewake iki tak baca istilahnya to. Tak baca iki tironku kasarane. Lho iki kuwi jere Mbah iki
Kuwi mengenai aksesoris itu. Ya kak aksesoris kenapa dibantai barang aku ngono. Tapi langsung kula tutup karena ngomong kalau yang enggak paham itu nanti malah Oh niku sakral Mbah niku sing bae cerita lo. dan dia mulai Tuntunan ajaran niku untuk mengingat dirinya. Pemahaman-pemahaman. Itu proses pelajaran dari tahap per tahap sampai rumah harus menghadap ke tempat wetonnya ini kan ajaran itu. ini kayak saya ngomong ke pon pakai kliwon ini asli tuntunan Jawa gitu. Yang ibaratnya internasional itu kan pemotor di makan kan besok minggu gak jelas minggu apa tapi lah wong Jawa kan siapa minggu wage temune padahal tesih diagem pon kliwon iku pamane sing dereng ngerti ben ngerti Nggih. sing dereng paham ben paham betul iki wis dulure dhewe dulur papat kang pancet niku mboten enten omongane Anake Upeh manggone nanti. anake dino. Anake dino mboten. Memang yang terpenting sekali itu bahasa yang dikatakan jangan pernah putus dalam belajar. Dalam konteks belajar ini bukan sosok, maksudnya belajar dalam mengkaji diri, dalam kehidupan sendiri. Nah, perihal kita ini jangan diterjemahkan dengan ada guru, ada murid, jangan. Kadang ini kalau kumpul itu hanya sebatas kita ini mengingatkan diri kita masing-masing. Kalau kesadaran kita kasih itu mesti aman. Tapi kalau wah aku belajar dari Mas Joko, ya mungkin awal-awal boleh, tapi nanti pada level sampai level laku suci, karena aku udah selesai, nggak perlu belajar lagi. Akhirnya nggak pernah datang, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngumpul. Padahal itu nanti membuat pribadinya itu nanti sering luput, karena kalau memang sudah bisa continue sih ya nggak perlu lagi. Tapi kalau masih belum continue, diperlukan namanya kadang untuk saling mengingatkan. Jadi dengan kegiatan itu kan kita diingatkan. Tapi kan ada kadang yang dulu yang benar gini. Tanya saya ya, kadangnya apa men? Dia sudah menjawab diri, paling kadang dia ngomong kayak iki sudah urusan kurang kan. Sehingga di situ jangan pernah mencari informasi atau pemahaman-pemahaman dari luar diri, termasuk dari saya. Karena kalau disadari di rumah itu belum tentu bisa melakukan full seperti gembleng seperti ini. Untuk malam sampai pagi sore itu untuk begini itu belum tentu. Kayak pembimbingan itu nanti dimaksimalkan patrapnya semisal itu belum tentu. Biasanya di rumah ya penting maghrib mau tidur udah hanya ya nanti terperangkap dalam sekedarnya. Lah namun sekedarnya ini selesai. Tadi seperti halnya dulu kita beragama, waktu kita kaji agama itu yang penting aku sholat poso, aku sholat hanya begitu saja. Nah ini yang membuat nanti tadi masuk ke pertanyaan Mas Indri tadi. Penyebabnya di situ terperangkap daripada bahasa aku wes rampung, wes apa jenenge? Wes ra perlu belajar, wes rampung. Jadi merasa sudah selesai. Itu kan halus nih. Memang awalnya itu paling kesibukan kita yang menggoda. Sekali dua kali oke, boleh. Kok terus-terusan udah tinggal nih. Ada tadi malam itu kan sekali oke lah, salah ya. Besok ngebleng begitu tak tinggal nih. Nah, dari fase ujian tuh kita harus eleng nih. Aku pe kadangan kok enek tamu. Ah, wong yo tak delok-delok jarang. Kadangan enek tamu oke 2 kali. Ngono nek ora tinggal nih, berarti ini ada ujiannya. Nah, kita kadang-kadang begitu. Jualan juga sama sebenarnya. Mau jualan, mau kerjaan sama saja. Ada bahan sebenarnya, ada bahan mengkaji sebenarnya. Mengkaji, itu dikatakan mengkaji. Setiap waktu, setiap saat itu sebenarnya ada terus di situ. Makanya pentingnya kita kadangan itu sharing-sharing ya di situ menyelamatkan diri masing-masing. Sebenarnya kan begitu. Bukan Ya, kalau di sini kita ngobrol seolah-olah ini kan drama saja, Pak. Iya. Drama saja, ini kita bersandiwara saja. Intinya proses. Drama saja. Akhirnya ada namanya gerenang-gerenang itu.
itu ada Pak Joko di luar dari Pater Semeti yang asli ada tambahan. Itu maksudnya Pak Joko biar nggak jenuh. Terus ada tambahan materi di luar dari Pater Semeti kita yang asli. Dan kita Nggak semangat. Biar nggak nebak-nebak, paling kadang yang ngono kae. Pembuatan. Dikaji sendiri. Nah, kita kan Menyimpulkan sendiri. karena materi itu tak kita cari terus. Oh, saya rasa itu Sampai kapanpun tetap kita itu membutuhkan. tiap kadangan itu dengan materi ini itu maksudnya nggak ada berbeda. stopnya ini terus. Nek pulau Kan rasa kita masih hidup. materi dengan kadangan ini selalu berbeda, nggak kayak kemarin istilah di pen ngomong ke gajah mana. Iya ini. Nah, terus iki gajah mana nek berarti bosen niku. Wah, wingi ngomong gajah iki gajah meneh. Padahal jenengan kan mboten tiap niki kula anu piyambak Kaji. Nah, Betul, Pak. nggih. Betul nih. Jadi enten perbedaan materi. Gitu. Setiap pertemuan ada perbedaan materi. Ada perbedaan terus materi. ada terus. Nah, karena kita berkehidupan terus. Nah, makanya Terus ya, Ibaratnya yang diistilahkan perbedaan itu betulnya kan tapi kejadian hanya satu ya yang Diko itu kan betulnya hanya satu. Kenapa kok jenengan anu? Karena biar nggak bosen. variasi. Karena Allah Akbar. Allah Akbar itu orang ngerti apa-apa saya bosan kan wegah. Nah, gitu. Ya kira kan mengenai Nah, tapi- kancing. Nah, ngeten iki gimana kula semangat itu salah satunya nggih niku sing kula. Terus materi jenengan itu sing kula selalu kita harapkan. Walaupun satu kata yang jenengan itu pasti ada yang masuk ke sanubari. Duka pripun niku pasti ada. Sinten mau sing ngasih materi atas buke kadang-kadang ini. Itu sing kula trimo. Jadi enggak kabeh kula ada iki ada kula mboten cukup. Kula pilih mawon sing kira-kira anu kan. Tapi nanti mungkin itu bagus, cuma nanti harus ke arah tadi niku. Jadi nanti arahnya wong iki hanya untuk melatih diri saya. Lah kayak niku enten perbedaan niku bonus-bonus mawon gitu. Iya. Sampai kesadaran kita nanti terupdate. Ya memang itu apa ya, motivasi ya. Kita tambah-tambahan lah untuk rohnya apa. Itu motivasi. Tapi lebih bagus kalau aku rono kayak emang ya untuk mendidik saya. Kadang-kadang seolah-olah om niku kan sebetulnya kan ono coroko Nggih. gitu. Ono coroko. Tuh. Jawa mulane Oh. asli Jawa. Om dadi ho karo mo. Dadi Ngono. ono mo go potong. Lah Ngo. dadi yo. Bisa betul niku sedikit tapi sudah ono coroko lengkap 20 aksara gitu. Dialah yang awal dan dialah yang Ya akhir. akhir itu sudah terlalu. Nah, itu menarik aja kok gini berarti ini Jawa asli, Jawa asli. Saat sebelum dunia niki ada, sebelum ada kehidupan, kan bukan enten kehidupan. Yang ada hanya hidup sendiri. Hidup sendiri. Nah, sehingga wong hidup. Nak bahasa agamanya kan untuk dikenal, dia menciptakan. Dia bukan untuk dikenal sebenarnya. Beda pemahamannya beda. Kalau di pemahaman agama kan Tuhan untuk dikenal sehingga dia menciptakan manusia. Baik Tuhan yang pamrih kan ini. Tuhan kok pamrih kan mboten nyambung. Tuhan kok ada keinginannya kan mboten nyambung. Berarti Tuhan duwe nafsu dong. Masuk Tuhan kawin kan mboten. Akhirnya mboten etis niku. Iya. Nah, pemahaman saya kenapa kok setelah hidup atau Tuhan ini adanya kehidupan. Sederhana saja Mas Hendri. Oh namanya hidup kan tumbuh dan berkembang. Oh jenis hidup mesti dia menjalankan kehidupannya. Dan nak mboten berjalan berarti mati. Kan hukumnya ngoten bahasanya, secara logikanya. Ya karena Tuhan itu hidup, oh namanya urip. Akhirnya adanya kehidupan Tuhan. Ya sebenarnya kehidupan Tuhan. Lah sing nyiptakne sapa? Kita bukan diciptakan, kita tercipta. Tercipta bukan. Dicipta. Lah aku sing gedekne sapa? Lah aku ora digedekne. Saya ini kok dibilang otomatis juga nggak bisa, Pak. Iya. Itu sudah hukum
orang hidup pasti yo gede gitu. Iya. Sementing dia mangan. Wong dia hidup pasti tumbuh dan berkembang. Kadang-kadang cuma tumbuh mas, tapi nggak berkembang enten. Urip niku tumbuh, tapi ora berkembang. Gerwet kali godong, kali daun aja. Kembangnya kapan? Jadi nggak ada hasil, nggak ada namanya bisa dinikmati. Ya kecuali memang dia tumbuhan yang nggak berbunga. Lah bunganya ya daun-daunan itu. Kan ada namanya orang tumbuh kan nggak berkembang. Nggak ada bakti apa ya Pak? Nggak ada suatu buah ini kurang menapa kehidupan. Buatan enten ikur urip. Tapi nggak enten manfaatnya ngono. Berarti urip-uripan. Urip-uripan. Itu dikatakan tumbuh tapi tidak ber. Kalau nggak ada manfaatnya berarti kan urip-uripan. Ya sebenarnya simpel nih kok. Iya. Kenapa adanya kehidupan? Ya karena adanya hidup. Hidup. Loh kok bisa? Ya bisa kalau namanya hidup itu pasti tumbuh dan berkembang. Berarti piye? Ya ora piye-piye. Mau namanya hidup itu ya. Nah kalau dia nggak tumbuh nggak berkembang dia mati. Kenapa adanya kehidupan? Ya karena dia hidup saja. Nggak sampai kapan kehidupan ini? Sampai Tuhan ki masih hidup. Nah bahasanya kan kiamat bukan karena apa Pak? Berarti Tuhan cuma mati. Lah orang kehidupan Pak. Lah terus ngapain Tuhan? Berarti kan Tuhan ikut mati. Masa Tuhan bunuh diri kan bukan nyambung. Setelah nanti adanya kemati apa kiamat Nyamat, ya. Semua makhluk hidup mati. mati. Meledos bumi meledos orang yang balik ning wah kehidupan ini abadi niki. Maka Tuhan gak boleh mati. Berarti kan kehidupan ini terus ada Pak. Iya. Sampai kapan? Yus ngono. Nah Tuhan ini maha hidup berarti kan kehidupan ini terus abadi. Abadi niki. Mau nggak bisa lah jalannya Tuhan maha hidup, Tuhan maha abadi. Tidak ada lagi. Jadi dikomplain dewi, diprotes dewi. Tapi kan ada kiamat, nggak ada kehidupan lagi. Berarti Tuhan mati toh? Nggak bisa lah. Tuhan hidup nggak hidup. Selama Tuhan hidup pasti dia akan tumbuh dan berkembang. Dia akan menciptakan kehidupannya dia. Nah ini maksud masalah kiamat harus clear ya. Kan agama kan nek apa jenenge enten bencana itu terus Iya. Tuhan lagi murka. Oh, Tuhan kok murka. Oh, Tuhan itu dia sambel begini. berarti Tuhan punya nafsu dia. Nah, punya nafsu Tuhan itu murka. Tuh. Tapi kalau nak memperbaiki sistem, nah memperbaiki itu sistem. padahal wahane alas dibapati karo wong-wong akhirnya menjadi bencana jadi karena perbuatannya manusia sendiri. Ya, Nah, betulnya Tuhan menginginkan yang terbaik. Ngomong hutan yang benar. Cara memakai kayu ya seperlunya sudah bikin rumah satu bisa jadi ya sudah cukup.